Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanullah. Di sini saya akan meresum tentang perumusan visi institusi. Visi merupakan pandangan manajemen puncak tentang arah perusahaan yang berfokusnya tentang sebuah produk, pelanggan, pasar, serta teknologi di masa yang akan datang atau di masa depan. Visi dapat diartikulasikan sebagai komunikasi mengenai sebuah aspirasi manajemen kepada para pemangku kepentingan tentang kemana kita akan pergi dan membantu mengarahkan semua pemangku kepentingan perusahaan ke arah yang sama. Adapun beberapa karakteristik dari sebuah visi yang efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berwawasan ke masa depan. Artinya visi tersebut menggambarkan arah strategis yang telah dipetakan oleh manajemen dan produk serta pasar, pelanggan, dan teknologi apa yang harus dipersiapkan perusahaan untuk mencapai posisi yang strategis ke depan. Yang kedua, sangat spesifik. Artinya dalam perumusan visi tersebut sehingga dapat menjadi panduan bagi manajer dalam membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, fleksibel, yaitu membuat manajemen mudah menyesuaikan diri kepada perubahan situasi di pasar, preferensi pelanggan atau teknologi. Yang keempat, memungkinkan untuk dicapai, yaitu berada dalam ranah yang dapat diraih oleh perusahaan. Yang kelima, mengairahkan untuk dicapai, yaitu menunjukkan bahwa arah yang akan dituju sangat mungkin dicapai dan membanggakan untuk dicapai. Yang keenam, mudah dikomunikasikan dan singkat sehingga dapat menjadi slogan yang mudah diingat. Dan adapun tujuan sebuah visi. Visi merupakan dasar dari tujuan yang ingin dicapai. Di dalam penyusunan visi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi apakah keinginan dan impian yang ingin dicapai oleh organisasi, baik itu perusahaan maupun lembaga-lembaga formal. Visi dapat digambarkan sebagai sesuatu yang diinginkan oleh sesuatu asosiasi, dan visi ini juga dapat disebut sebagai faktor yang sangat menentukan bagi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Adapun tujuan penetapan visi sebuah institusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai sebuah institusi. Yang kedua, memiliki orientasi pada masa depan sebuah institusi. Yang ketiga, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan sebuah institusi. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi sebuah institusi yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi dalam sebuah institusi. Adapun ciri khas dari visi. Visi adalah pandangan jangka panjang yang menjadi fondasi dalam mengarahkan sebuah langkah-langkah strategis dalam sebuah individual atau organisasi ataupun entitas. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari sebuah visi adalah aspirasinya untuk masa depan yang lebih baik. Visi memberikan gambaran dan inspiratif dan penuh semangat tentang sebuah tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun beberapa ciri khas dari visi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangka panjang. Visi biasanya merujuk pada masa depan yang jangka panjang, seringkali beberapa tahun ke depan, dan memberikan sebuah gambaran tentang di mana entitas tersebut ingin berada di masa mendatang. Yang kedua, inspiratif. Maksudnya
Visi harus memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang terlibat untuk bekerja menuju pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, jelas dan spesifik. Maksudnya visi harus jelas dan spesifik sehingga semua pihak yang terlibat memahami dengan tepat apa yang ingin dicapai dari sebuah institusi tersebut. Yang keempat, menggambarkan perubahan positif. Maksudnya, visi tersebut seringkali mencakup perubahan positif yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang, baik itu dalam konteks organisasi, dalam lingkungan, ataupun dalam masyarakat. Yang kelima, mendukung misi. Visi seharusnya selaras dengan misi organisasi ataupun individu, yang merupakan pernyataan tentang sebuah tujuan yang lebih spesifik yang akan dicapai dalam rangka mencapai visi tersebut. Yang keenam, tantangan. Visi biasanya menantang dan mendorong individu atau organisasi untuk mencapai sebuah potensi maksimal mereka. Visi yang terlalu mudah mungkin tidak akan memberikan dorongan yang sama. Yang ketujuh, berkelanjutan. Maksudnya, visi dapat berfokus pada pencapaian jangka panjang, dan ia juga harus memiliki sebuah unsur-unsur keberlanjutan. Artinya, visi tersebut dapat memandu sebuah perencanaan atau tindakan dalam jangka pendek ataupun pencapaiannya. Yang kedelapan, komunikatif. Visi perlu dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan, termasuk dalam anggota tim, pelanggan, ataupun masyarakat umum. Adapun sebuah syarat dari visi yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh dan lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dari cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat, visi yang mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuh sebuah inspirasi semangat dan komitmen bagi stakeholder. Dan yang terakhir, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya sebuah perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Dalam ukuran perumusan visi, visi harus dengan memperlihatkan kebutuhan dan harapan stakeholder, potensi dan kegiatan utama lembaga. Adapun ukuran perumusan visi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereview. Yang kedua, melibatkan seluruh anggota satuan organisasi dan satuan kerja untuk partisipasi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rasa memiliki mengenai visi yang akan dirumuskan bersama. Yang keempat, yaitu mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota dan satuan organisasi atau satuan kerja. Yang kelima, yaitu rumusan visi yang berasal dari pimpinan. Mungkin itu saja resume dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.